Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. 005 merasa jijik dengan 001. Memang rekan-rekan mereka itu orang yang bebas dan semaunya. Tapi tetap saja rekan mereka sudah berjuang bersamanya menjalani kehidupan yang seperti neraka. Bahkan mereka mempercayai dan menurutinya. Dan 001 membunuh mereka semua demi keserakahannya. Legend menyangkal dia tidak pernah membunuh rekan-rekannya. Namun 005 tidak percaya. Legend memberitahu jika dia hanya mengalahkan rekan-rekan yang mendapat perintah dari camp untuk memburunya. Tapi dia tidak membunuh mereka. 005 tidak percaya omongan Legend. Tapi saat melihat sorot matanya, dia tahu rekannya itu tidak berbohong. Dia lalu bertanya, apa maksud rekan-rekan yang dikalahkan 001 dibunuh oleh seseorang? Legend mengiyakannya. Dia sendiri yakin saat itu mereka dalam keadaan tidak bisa bertarung. Tapi yang jelas dia tidak membahayakan nyawa mereka. Setelah itu dia baru tahu kalau mereka semua mati. Kepala 005 dipenuhi pertanyaan. Jika bukan 001 yang membunuh para numbers, siapa yang melakukannya? Dia lalu berkata, walau 001 bilang tidak membunuh rekan-rekan lain, fakta bahwa dia mengkhianati numbers tidak berubah. Legend membalas, walau sedikit kabur, ingatannya telah kembali. Dan dalam situasi itu, dia tidak bisa membunuh orang biasa yang tidak ada hubungannya sesuai dengan perintah camp. 005 tersenyum pahit. Apa sekarang ingatan rekannya sudah kembali? Itu sebabnya sorot matanya berbeda dari dulu. Benar-benar seperti orang yang sangat berbeda. Legend kemudian menebak, dari apa yang dikatakan 005, sepertinya Mad Dog tidak mengirimnya untuk menangkap Legend. 005 kaget mendengar itu, tapi dia lalu mengatakan ternyata rekannya masih anak kecil yang menyebalkan. Dia lalu melempar pisaunya. Legend menghindar, memberi 005 kesempatan untuk mengambil pistolnya dan kembali menyerang. Legend segera berlindung di balik tembok. Tapi 005 melarikan diri membuat Legend berlari mengejarnya. Namun di luar, dia tidak lagi melihat jejak dari 005. Legend lalu mengambil ponselnya dan dengan cepat menghubungi SW. Tidak butuh waktu lama, anggota tim 2 segera mengamankan Jie yang sedang bersama Mayor Kang. Tim 3 juga mengamankan Yuna yang sedang asik mabar di warnet. Jae-hyung dan Hyuk-jin sampai terkejut melihat mereka. Di kantornya, Presiden terlihat gusar, namun ajudannya menenangkan. Mereka sudah mengamankan tokoh-tokoh penting SW dan mengerahkan para pengawal sesuai dengan peringatan Legend. Presiden tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi lagi. Dia sudah memperkirakan sekadarnya ketika akan menyentuh industri militer. Tapi dia tidak mengira masalah seperti ini terjadi lagi. Sementara itu, 005 sedang beristirahat dan memulihkan lukanya. Dia masih bertanya-tanya, walau Mad Dog tahu bahwa 001 masih hidup, kenapa dia tidak memberitahukan soal itu padanya? Dan ingin tahu alasan Mad Dog. 005 ingin segera bertanya pada atasannya, tapi dia tidak bisa melakukan itu sebelum tahu alasannya. Dia kembali mengingat pembicaraan tadi. 001 mengaku tidak membunuh rekannya. Jika perkataan 001 benar, lantas siapa yang membunuh anggota numbers? Dan bukan hanya saat itu, mungkin selama ini numbers mati dalam misi karena dibunuh oleh seseorang. 005 jadi jijik
jika memikirkan situasi itu. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk. Seketika membuatnya waspada. Di luar, terlihat seorang kurir mencurigakan dengan 2 orang pria bersenjata di sampingnya. Karena pintu tidak dibuka, si kurir memberi isyarat, lalu membobol kamar itu. Mereka bertiga masuk dengan hati-hati dan bersiaga. Salah satu pria kembali memberi isyarat. Dia lalu maju perlahan tanpa menyadari moncong pistol di sampingnya. 005 langsung menembak kepala pria itu dan seketika membunuhnya. Dengan cepat dia kembali membidik musuhnya, membunuh rekan si pria dan melumpuhkan yang lain. 005 mencoba menginterogasinya, tapi sia-sia saja, lawannya hanya membisu. Karena tak ada jawaban, dia juga membunuh pria itu. 005 semakin heran. Orang-orang ini bukan dari pihak SW yang dia targetkan. Pengawal di negara ini tidak akan menggunakan pistol secara terang-terangan seperti ini. Apa mungkin mereka dari tempat 001? Dia kemudian pergi dari sana. Jalanan sepertinya sudah sepi. Mendadak di depan terlihat seseorang sedang membidiknya. 001 yang waspada secepat kilat menghindari tembakan dan balik menembak kepala orang itu. Tapi musuhnya muncul lagi, membuatnya terdesak. Dia heran sejak kapan orang-orang itu membuntutinya. Tiba-tiba terdengar suara keras. Saat 005 melihatnya, ternyata seseorang datang dan menghajar 2 dari mereka. Rekan mereka ingin membantu, tapi 005 sudah kembali maju. Dia lagi-lagi menembak kepala musuh, membuatnya terbunuh begitu saja. Dia lalu berbalik dan menatap orang yang membantunya. Legend berdiri tegak dengan masker di wajahnya, balik menatap 005. Di tempat lain, bawahan bos Iron melaporkan. Kabarnya, beberapa waktu lalu, pihaknya kehilangan kontak dengan tim yang dikerahkan. Si bos menyayangkan itu, padahal mereka sudah mengetahui pergerakan Numbers setelah sekian lama. Bawahannya mengatakan kalau semua koneksi mereka sudah disembunyikan. Jadi bosnya tidak perlu khawatir. Meski begitu, bos Iron masih gusar dan meneguk anggurnya. Sementara itu, Legend dan 005 bersembunyi di gudang terbengkalai. Di sana, 005 menenggak habis sebotol air mineral. Setelah selesai, Legend bertanya, siapa orang-orang yang menargetkannya? 005 tidak yakin. Ada banyak orang yang menargetkan orang seperti mereka. Tapi, dia penasaran kenapa 001 menolongnya. Menatap mata rekannya, 005 bertanya lagi, apa ingatannya sudah kembali? Legend menjawab hampir. 005 kemudian membahas kematian 032 belum lama ini. Di antara para Numbers, dia adalah anak yang bahkan lebih muda dari Legend. Ditambah 006 juga. 005 berhenti. Dia meremas botol airnya sampai penyok. Kakak beradik itu meninggalkan dunia di saat yang hampir bersamaan. Katanya, 032 dan 006 mati saat menjalankan misi. Tapi bisa saja mereka juga diserang orang-orang yang mencoba membunuhnya. Namun, 005 heran dan emosi saat melihat respon rekannya. Apa sekarang 001 tidak peduli dengan apa yang terjadi pada para Numbers? 006 dan 032 bahkan bukan orang lain. Ditambah mereka sangat mematuhinya. Legend mencoba menjelaskan, tapi 005 yang sudah emosi menuduh 001 yang membunuh mereka. Legend menatapnya bingung dan mengatakan tidak. 005 lalu berkata 001 ternyata tahu sesuatu. Melihat reaksinya, 005 jadi berpikir apa mungkin mereka berdua tidak mati? Legend tidak menjawab dan hanya diam. 005 akhirnya mengetahui rahasia itu. Sekarang dia jadi kesal.
Apa yang akan mereka lakukan jika ketahuan pura-pura mati? Legend kemudian berkata, mereka tidak akan ketahuan jika jejak mereka berdua tidak terungkap. Namun, 005 masih khawatir. Bahkan, 001 sudah tahu betul bahwa orang-orang yang meninggalkan camp seenaknya tidak akan dibiarkan begitu saja. Dan sekarang, proses penyelidikannya dilakukan lebih teliti dan hukumannya semakin berat dibandingkan saat 001 masih di sana. Untuk memberi contoh pada yang lain, Legend menjelaskan camp sekarang tidak dalam posisi untuk menyelidiki kematian mereka karena Mad Dog mengirim 006 untuk menyingkirkannya. Pada akhirnya, katakanlah, membuat mereka mati di tangan Legend. 005 mengerti Mad Dog punya tujuan sehingga dia tidak dalam kondisi bisa mengumumkan 001 masih hidup. Jadi, dia tidak bisa melakukan investigasi dengan sebenarnya ya. Dia lalu menanyakan 032. Legend melanjutkan, 032 mengikuti jejak 006 dan bertemu dengannya. Sekarang dia bersama 006. Mendengar semua itu, 005 tertawa. Bocah-bocah itu sebegitu ingin bebasnya sejak dulu, dan pada akhirnya mereka sudah bebas. Legend menghela nafasnya. Dia mengingat kenangan di camp. Hari itu, hujan turun. Legend terduduk sendiri. Tapi kemudian dihampiri oleh 006. 005 lalu memberitahu kalau Shin Ji adalah targetnya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Legend menanyakan rencananya ke depan. 005 menjawab, tentu saja dia harus kembali. Posisinya sudah diekspos ke orang yang bahkan tidak diketahuinya. Dia tidak bisa melanjutkan misi itu. 005 lalu melaporkan ke Mad Dog bahwa dia diserang. Mendengar itu, Mad Dog terkejut. 005 melanjutkan pembunuh bayaran yang andal menyerangnya. Mereka juga menggebrak tempat tinggalnya. Mad Dog jadi bertanya-tanya, perbuatan siapa itu? Namun, 005 kemudian bertanya, bagaimana dia memahami situasi ini? Yang tahu pergerakannya hanya Mad Dog, orang yang memberinya misi. Perkataan itu membuat Mad Dog panik dan marah. Apa maksud 005? Dia mencoba untuk membunuhnya? Kenapa dia melakukan itu? 005 berkata, dia tidak tahu. Mad Dog menenangkan bawahannya. Tapi 005 memutuskan untuk menyerah dalam misi kali ini. Tidak peduli apapun yang dikatakan atasannya. Dia juga memperingati Mad Dog agar tidak mencarinya sementara waktu. 005 lalu menghancurkan ponsel seketika memutus panggilannya. Mad Dog benar-benar kesal dengan kelakuan 005 seenaknya. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Saat ini di SW, Legend memberitahu Presiden kalau situasi sekarang sudah baik-baik saja. Presiden bertanya memastikan. Legend berkata meski dia tidak bisa menjamin tidak akan ada masalah ke depannya. Tapi situasi terburuk yang tadinya mungkin terjadi sudah hilang. Jawaban itu membuat Presiden dan ajudan ragu. Presiden kemudian bertanya lagi, kenapa Legend menilai seperti itu? Biasanya dia tidak ingin menginterogasi hal pribadi. Tapi karena ini berhubungan dengan keluarganya, Presiden tidak harus bertanya. Legend menjelaskan, kali ini orang yang ditargetkan adalah Direktur Shinji. Dia tidak tahu alasannya, tapi dia yakin mereka ingin menyingkirkan Direktur Ji. Presiden tersentak mendengar itu. Kali ini si ajudan bertanya, apa Legend tahu tentang ini? Karena sudah menangkap pembunuh bayaran itu. Karena itu, dia bilang bahwa masalahnya sudah terselesaikan. Legend diam sejenak, lalu menjawab, orang yang datang untuk menargetkan Direktur Shinji kali ini adalah rekan kerjanya dulu. Dia adalah agen spesialis pembunuhan. Ketika bergerak sendirian, dia tidak mencoba menculik atau mengancam target, tapi bergerak hanya untuk menyingkirkan targetnya. Khawatir, Presiden menanyakan apa yang terjadi pada orang yang disebutnya rekan itu.
Legend mengatakan kalau dia sudah menyerah dalam misi dan telah kembali, dan tidak ada kemungkinan rekannya akan menargetkan Direktur Shin Ji lagi. Namun si ajudan masih cemas. Menurutnya, rekan Legend yang menyerah dalam misi tidak bisa dikatakan bahwa masalahnya sudah terselesaikan. Bukankah orang lain juga bisa saja menargetkan Direktur Shin Ji? Legend menenangkan, jika itu terjadi akan jauh lebih mudah daripada rekannya yang menjadi lawan. Karena mereka sudah gagal sekali, kecil kemungkinannya mereka akan bergerak mengambil resiko untuk perkara yang sama lagi. Presiden merasa resah. Dia tahu Legend adalah tentara bayaran yang memiliki skill luar biasa. Tapi sepertinya itu bukan satu-satunya hal di masa lalunya. Legend menunduk dan memberitahu tentara bayaran adalah statusnya sebelum dia kembali ke Korea. Lalu sebelum 5 tahun itu, ya, maka berakhirlah kisah Hiyu Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.